Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Rabbi zidna 'ilma, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan baik secara zahir maupun secara batin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bermajelis ilmu dengan beliau Ustazuna Ustaz Burhan Shadiq yang telah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kenikmatan itu seharusnya selalu kita pupuk supaya hati kita selalu subur dengan keimanan. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para santriwati, para pemudi, remaja-remaja yang sholihat insyaallah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan menimba ilmu di salah satu tema yang mungkin menjadi salah satu tegaknya sebuah negara, yaitu dilihat dari perempuannya, dimana kalau perempuan ini ya lemah, maka negara itu juga akan lemah. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa nisa'u, perempuan itu imadul bilad, adalah tiangnya agama. Idza sholahat sholahal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Jika rusak perempuan itu maka rusaklah negara itu, jika baik maka baiklah negara itu. Nah, pada sore hari ini kita mengambil tema tentang wanita tangguh. Itu adalah yang tak tergoda dan tak menggoda. Nah, bagaimana pembahasannya? Ya, insya Allah kepada beliau nanti Ustaz Burhan Shadiq, insya Allah akan dibahas tuntas bagaimana tentang judul kita tersebut. Ya, baiklah. Ini sekarang jam 16.19. Nanti insya Allah akan dipaparkan materinya sama beliau sampai jam 5 atau maksimal sampai jam 5.15 ya, untuk penyampaian materi. Setelah itu mungkin tanya jawab, karena maghribnya alhamdulillah mundur ya, hampir jam 6 itu maghribnya. Jadi insya Allah kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Ya, buat kalian semua, para pemudi, para remaja, yang juga para remaji yang sudah nikah nih, remaji. Iya. Nanti juga punya kesempatan bertanya. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari beliau Ustaz Burhan Shadiq. Kepada tempat dan waktu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sore hari ini kita diperjumpakan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat bertafakuh fiddin, ingin menambah khazanah keilmuan kita, wabil khusus tentang urusan-urusan perempuan, urusan-urusan kewanitaan. Hal ini menjadi penting untuk kita sebagai bekal dalam rangka untuk terus-menerus menjaga iman kita. Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu, lebih dicintai, ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menjadikan kita semua menjadi pribadi yang beriman, kuat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan. Nah, iman ini yazidu wa yanqusu. Iman ini akan naik dan ini iman juga akan turun tergantung dari apa yang kita kerjakan. Jika seseorang menggemari atau mungkin menyukai amal soleh, maka insyaallah imannya naik. Tapi jika seseorang kemudian justru dia mencintai amal-amal keburukan, maka imannya akan turun. Maka dengan menghadiri majelis taklim seperti ini, salah satunya adalah dalam rangka untuk membuat kita mencintai kebaikan-kebaikan, senang dengan yang baik-baik, suka ketemu sama orang-orang baik, terbiasa dengan yang baik-baik, duduk melingkar halaqah, kajian, taklim. Maka barang siapa yang kemudian berniat mencari ilmunya Allah, maka salah satu dari kebaikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah akan menyebut-nyebut nama kita di majelis para malaikatnya. Disebut namanya oleh Pak RT saja kita sudah senang. Disebut namanya oleh seorang bupati aja kita sudah senang. Apalagi nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Makanya kalau ditanya, jadi penuntut ilmu capek apa tidak? Mungkin jawaban kita akan capek. Jadi seorang suami capek apa tidak? Peras keringat, banting tulang, tiap hari keluarin motor, cari nafkah. Demi apa? Demi untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Matahari, terik, panas tetap dijalani. Jadi istri capek apa tidak? Capek. Anak-anak bangun tidur sudah pekerjaan, sampai nanti kita mau tidur lagi pekerjaan lagi. Jadi santriwati capek apa tidak? Capek, harus ngapal, harus belajar, harus di kelas dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang capek-capek itu sama Rasulullah SAW dikatakan tidaklah ada musibah menimpa seorang mukmin, baik gelisahnya, baik resahnya, baik sedihnya, baik didolimi orang lain, sampai tertusuknya kakinya dengan sebuah duri, kecuali semua itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi kalau hari ini bapak ibu-ibu semua, mbak-mbak semua dari rumah, diusahakan sampai ke lokasi ini, ikut kajian, semua lelah, fa insyaallah akan menjadi lillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita harap-harapkan perjumpaannya, sosok yang kita harap-harapkan syafaatnya. Dan semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada para keluarga beliau, para ummahatul mukminin, para putra-putri beliau, para sahabat sahabiah,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ibu-ibu dan remaja putri yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tema, memang wanita sejak awal itu memang menjadi sosok yang sangat menentukan siapa yang berada di sampingnya. Coba lihat bagaimana seorang Adam alaihissalam ketika beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh makan buah yang ada di surga, tapi karena bujuk rayu dari Hawa, maka kemudian Hawa dibujuk rayu oleh setan, Hawa kemudian menggoda dari Adam, dan akhirnya terjadilah apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Coba cek bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam ketika kemudian diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail, lalu kemudian setan datang kepada siapa? Pertama datang kepada istrinya Nabi Ibrahim dulu. Tuh lihat tuh, suami kamu sudah mulai nggak jelas tuh, katanya dia mau menyembelih anaknya sendiri, masa kamu diam saja? Lalu kemudian istri beliau, istri Nabi Ibrahim, berani melawan godaan setan, dan akhirnya dia bisa mematahkan godaan-godaan tersebut. Kita lihat cek bagaimana kisah Nabi Yusuf, seorang Zulaikha yang kemudian menjebak seorang Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sebuah kamar. Lalu kemudian di kamar itu terjadilah godaan-godaan terhadap Nabi Yusuf, sampai-sampai terdengar rumor di kalangan para emak-emak, para ibu-ibu, wah gimana tuh Zulaikha, masa seorang budak kok sampai disayangi, dicintai, disenangi? Karena Ibu Zulaikha itu nggak terima, lo nggak tahu sih budak yang saya punya itu kayak apa. Coba sekarang kalian aku undang, ibu-ibu diundang, semuanya dijadikan satu ruangan, dikasih apel, dikasih pisau. Lalu kemudian Nabi Yusuf disuruh berjalan di tengah-tengah mereka. Dan ketika Nabi Yusuf berjalan, Masya Allah, tidak ada satupun ibu-ibu yang mengupas apelnya, karena semua terpukau dengan wajah Nabi Yusuf sampai mereka tidak sadar sedang mengupas jari jemarinya. Akhirnya orang kemudian, oh ini toh yang disukai sama Zulaikha. Akhirnya kemudian Zulaikha berada dalam satu ruangan, dia coba goda Yusuf dengan segala macam cara, tapi Nabi Yusuf tidak tertarik. Kemudian akhirnya dia diselamatkan oleh Allah, kemudian dia bebas dari godaan seorang Zulaikha. Pernah nggak teman-teman juga baca kisah seorang wanita, kemudian dia ngomong kepada suaminya, wahai suamiku, kalau misalnya ada laki-laki di kota ini, ada nggak kira-kira laki-laki di kota ini yang satu saja yang nggak tertarik sama wajah cantikku? Ya. Jadi sedang bercermin, kemudian dia ngomong sama suaminya, Pak, kira-kira ning kutho iki ada nggak yang nggak tertarik sama wajah saya? Oh ada. Siapa? Orangnya sedang di masjid tuh, dia sedang isi kajian. Lalu yang perempuan mengatakan, boleh nggak Pak kalau saya godain dia? Ya. Suaminya bilang apa? Coba aja kalau kamu mampu. Akhirnya datang ke kajiannya. Setelah selesai kajian dia maju ke depan. Syekh, boleh nggak saya bicara 4 mata kepada Anda? Syekhnya menjawab, waduh nggak boleh Mbak, kalau 4 mata nggak boleh, tapi kalau Mbak mau kita boleh di sudut sana, tapi orang masih lihat kita, orang masih ngerti aktivitas kita apa. Akhirnya kemudian beliau berdua di pojok ruangan masjid. Lalu kemudian perempuan itu membuka cadarnya, dan kemudian dia bilang, Syekh, apakah Anda tidak tertarik dengan wajah saya? Apakah Anda tidak berniat untuk berzina dengan saya? Lalu saya ini mengatakan, astagfirullahaladzim, ibu, kalau misalnya saya tertarik dengan ibu, lalu kemudian saya melakukan zina dengan ibu, lalu kemudian kita berdua mati, lalu kemudian kita diseret ke jahanam, apakah ibu masih kepingin berzina sama saya? Perempuan itu diam. Diulangi lagi, kalau seandainya saya pengen sama ibu, kemudian saya melakukan hal yang seperti itu dengan ibu, lalu kita berdua mati, kita dilemparkan ke dalam sebuah neraka yang menyala-nyala, apakah ibu juga masih kepingin sama saya? Diulangi sampai 3 kali. Akhirnya dia pakai cadarnya, dia pulang, dia ketemu sama suaminya. Suaminya bilang, bagaimana? Kamu berhasil menggodanya? Lalu dia hapus semua riasan di wajahnya,
dia bilang sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang fasik, ya. Dia gagal untuk menggoda seorang laki-laki saat itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan fitnah terbesar bagi laki-laki bukan harta. Fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Maka perempuan digunakan oleh iblis sebagai anak panahnya. Ingatkah kita ketika terjadi perang, pasukan kaum muslimin dikasih wanita di depan tuh. Wanita-wanita cantik-cantik, jejer-jejer. Tapi ternyata nggak ada satupun dari pasukan kaum muslimin ini yang bergeming, nggak ada yang tertarik. Kalau orang-orang itu mengatakan kalau pasukan kaum muslimin masih modelnya kayak gini, kita nggak mungkin bisa menang. Karena mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kehilangan dunia. Oleh karena itu memang perempuan dalam persoalan ini sangat mudah sekali digunakan oleh orang-orang yang gak suka sama Islam sebagai peluru-pelurunya. Coba sekarang cek iklan-iklan yang ada di televisi, hampir semua pakai wanita sebagai daya tariknya. Sekarang coba pikirkan iklan minyak rem mobil, harusnya kan gak ada hubungan sama wanita. Masa iklan minyak rem mobil ada wanitanya? Tapi ternyata ada. Mobilnya ngebut, kemudian ada wanita pakai rok mini, ya kan? Dia nyebrang jalan, terus tiba-tiba mobilnya ngerem, terus rok mininya kena angin, gitu, ya kan? Pakailah minyak rem, bla bla bla, ya. Tapi harus ada wanitanya. Ya. Majalah perempuan, covernya bisa macam-macam, tapi majalah laki-laki, covernya mesti wanita. Itulah kenapa wanita hari ini dikatakan oleh Nabi SAW, mereka memang separuh pemahamannya dibanding laki-laki, kecerdasannya. Tetapi fitnahnya lebih dahsyat dari apa yang kita kira. Kalau ibu-ibu misalnya lihat bagaimana kronologi atau kisah-kisah rakyat yang ada di Indonesia ini, ada Prambanan, itu gara-garanya juga wanita. Ada Tangkupan Perahu, katanya itu juga wanita. Taj Mahal di India, itu katanya juga wanita. Pokoknya hampir semua wanita ini menjadikan masalah bagi pria. Makanya fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Jangankan ibu-ibu, mbak-mbaknya ini doing something, melakukan sesuatu, nggak usah. Anda diam saja, itu sudah menjadi godaan buat para laki-laki. Apalagi Anda bergerak. Ingat nggak janjinya setan? Saya akan menghias mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Dari seluruh penjuru saya akan hias. Makanya apa yang nampak pada diri panjenengan biasa saja, pada diri laki-laki, wow, nampak luar biasa. Bagi mbak-mbak yang mungkin merasa ilfil dengan dirinya, insecure, wah, ya. Kalau bercermin itu, ya Allah, mirror in the wall, kenapa pipiku cabi? Ya. Kenapa ya Allah? Ya. Yang pipinya tirus pengen cabi, yang cabi pengen tirus. Ini gimana? Ada yang lahir ya, hidungnya nggak begitu mancung. Ya Allah, kok hidungku kok nggak mancung sih? Lah bapakmu lurah mancung, ibumu lurah mancung, mosok kowe mancung? Ya. Nanti kan orang bingung lah, kamu anak siapa? Ya. Akhirnya bingung, dikasih gini-gini biar bagus. Tapi itu semua selesai gara-gara filter TikTok. Ya. Emak-emak wes gara-gara ngejar FB Pro, sekarang dikit-dikit ngonten, ngejar cuan biar dapat dolar. Nyuci baju, HP dibawa ke asisten, kemudian guys nyuci baju guys, dikasih backsound ya. Setiap hari begini gitu ya. Nanti jemur pakaian, nanti apa-apa. Loh, perempuan mbak ya.
Setan menghiasnya depan, belakang, samping kiri, samping kanan, makanya nampak menarik. Maka ketika ibu-ibu meskipun mohon maaf panjenengan pakai cadar, pakai jubah panjang, meskipun panjenengan tutup aurat, panjenengan kayak gitu saja pakai pakai HP, lempar kontennya di Facebook, pengen dapat cuan dari Facebook, yang lihat banyak tuh. Ya. Padahal cuma short, reels, pendek-pendek aja. Ya. Karena Anda perempuan. Nanti nyetrika baju, guys, ini pekerjaanku setiap hari, guys, ya, setrika, panas, guys, ya iyalah setrika, ya kan, masa setrika adem, ya. Pasti ada yang lihat, bapak-bapak, wih, ini ibu-ibu lihat, wih, loh kita loh, sama Islam diminta apa? Kalau bertamu ke rumah orang, ketuk pintu, ini pintunya kita di samping, biar nanti apa? Ketika pintu dibuka sama teman kita, aurat dalam rumah tuh nggak kelihatan sama kita. Tapi gara-gara hari ini orang nyari cuan di medsos, pengen dapat star, pengen dapat gift, pengen dapat dolar, nggak usah kita nyelonong-nyelonong, buka-buka pintu, buka-buka jendela. Umat sendiri yang kadang-kadang bikin itu. Anaknya di video, guys, ini anakku, guys, itu kita sampai tahu tuh spraynya gambar Doraemon, ya. Kemudian bantalnya Hello Kitty, wah ada jalur terusan Suez, ya, bekas Ilriana itu, ya, naik sedikit, wah pating cerentel itu, wah ada anduk, jaket, hanger, apa segala macam. Wah, dia sendiri yang nyuting itu, kita nggak usah masuk, kita sudah disuguhi itu. Nah karena Anda perempuan, yang nonton banyak, bapak-bapak, wah lihat, masya Allah, masya Allah. Tapi coba yang bikin konten kayak gitu bapak-bapak, ada yang nonton nggak? Bapak-bapak, ya kan, guys, macul, guys, ya kan, nggak ada yang nonton, ya kan. Yang laki-laki ngapain nonton bapak-bapak macul, ya. Ibu-ibu nonton bapak-bapak ngapain juga, ya. Karena bagi perempuan godaan Anda bukan laki-laki. Kecuali kalau yang cowok-cowok, yang cewek-cewek masih muda-muda ini ya, mungkin godaan kamu Korea. Ya. Susah. Ya. Rambutnya di depan semua, kalau ngomong harus dibuka kayak korden gitu, apa, ya kan? Makanya para santriwati ini kadang-kadang Ustaz, harapannya besok kalau nikah itu dapat kayak orang Korea, romantis, ya. Kehujanan kasih payung, ya. Kedinginan kasih jaket, disuapin, ya. Giliran nikah kehujanan, one kayak ngerti ujian mulai malah pilih-pilih. Astagfirullah. Rasulullah itu loh, nggak usah jauh-jauh ke Korea. Rasulullah itu kalau makan bersama istrinya pasti istrinya disuapin. Ibu-ibu, kapan terakhir disuapin suami? Boro-boro Ustaz, ya. Saya terakhir disuapin suami waktu saya masuk IGD, Ustaz, ya kan? Di sini infus, di sini selang, ya. Ngono sing nyuapi sing ngomong TKT meneh, ya kan? Terus entek sak piring si ibu, ya. Makanya mbak-mbak ini masih langsing-langsing kalau santriwati. Wah, nanti kalau sudah jadi emak-emak, pakaian kebesarannya itu daster nggak ada ukurannya, ya. Maka pertumbuhan tidak ke atas tapi ke samping, ya. Paling takut kalau lihat timbangan badan, ya. Cita-citanya kurus tapi hobinya ngemil, ya. Maka oleh karena itu ini harus dipahami dulu bahwa memang laki-laki godaannya perempuan. Maka salah satu janjinya Allah untuk laki-laki yang mampu menahan diri dari perempuan, 7 golongan, salah satunya yang akan mendapatkan naungan di mana nggak ada naungan selain naungannya Allah adalah seorang laki-laki yang ketika digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan tinggi, kaya raya, dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Ini susah. Kalau laki-laki yang goda itu seorang perempuan buruk rupa, kalau mbak wajahmu lho kaya ngono goda aku, ya kan? Wis gak kepingin bojoku lho luwih ayu timbangane kowe, ya. Tapi kalau dia itu cantik plus punya duit, masya Allah, susah bagi laki-laki untuk menolaknya. Dia rela meninggalkan istri sahnya hanya demi hal-hal seperti itu. Makanya tolong dinotis gede-gede. Laki-laki kalau selingkuh sama perempuan lain, mungkin dia gak pakai hati. Dia mungkin cuma tertarik secara fisik, physical appearance,
karena perempuan dilihat dari physical appearance-nya. Maka industri kosmetik larinya kepada teman-teman semua. Kami tidak kenal kosmetik. Kami nggak kenal itu namanya skincare, ya. Wajah kayak gini kumus-kumus biasa aja. Gak ada tuh kita gosok tiap hari. Wah, kenapa Ustadz kok wajah digosok biar saya putih? Nggak ada. Ya. Tapi skincare itu bidikannya ke teman-teman semua. Ibu-ibu, apakah Anda ingin memiliki kulit yang sempurna? Ya kan? Apakah Anda ingin putih? Ya, pakailah skincare, pemutih wajah. Ya, wajahnya tiap hari digosok sampai putih. Lepas jilbab, suaminya kaget. Loh, wajahmu putih, lehermu hitam. Ya. Kayak televisi hitam putih. Ya. Maka industri kosmetik ke teman-teman. Kami laki-laki biasa aja. Kalau beliau masih langsing. Kalau saya langsung. Dulu saya sebelum nikah saya pesilat, saya atlet. Wah, tubuh saya six pack. Perutnya ada kotaknya 6. Sit up, back up. Ya. Ketika kita pengantin baru, wah istri boncengan itu, wah perutnya masih datang. Anak 1, anak 2, anak 3. Wah istri sudah ketatap setang, ya kan? Perutnya, ya perut saya. Ya. Makanya laki-laki itu kemajuan perut lebih cepat daripada kemajuan karir, ya. Karir gak naik-naik, perut udah kemana-mana. Dan bagi laki-laki itu tuh nggak apa-apa, santai. Ya. Tapi kalau ibu-ibu, wah pusing. Gemuk sedikit, takut suaminya berpaling. Wah nanti kalau suamiku berpaling bagaimana? Pelakor-pelakor lebih indah di luar sana, lebih wangi. Cewek-cewek kalau belum nikah, wah, sret, parfumnya itu orang yang belum datang, baunya udah datang. Ya. Wah, dia akan datang, ya kan? Bau parfumnya. Coba ibu-ibu yang usia 40-45, fresh care, ya kan? Gerak dikit, Remasol, ya kan? Makanya perempuan selalu dalam posisi apa? Tidak kenal. Karena persaingan di dunia kecantikan itu luar biasa. Mereka harus berlomba dengan perempuan yang lain untuk mendapatkan perhatian dari laki-laki. Makanya Allah kasih garansi tuh bagi laki-laki yang setia, dia digoda dengan siapapun dia nggak tergoda. Wah keren tuh. Makanya para ibu, para muslimah harus sadar ini. Antum nggak usah ngapa-ngapain deh, udah diem aja, itu saja sudah membuat satu fitnah buat laki-laki, apalagi antum doing something. Suaranya dilembut-lembutin, ya. Gaya berjalannya dialus-alusin, ya. Kemudian macam-macam, ya. Anda hias diri Anda. Anda tidak menghias saja, setan akan menghias Anda, apalagi Anda menghias. Maka para muslimah harus paham, menghias diri itu di depan suami, bukan di depan orang lain. Nah kita kebalik-balik, kalau kita misalnya mau kondangan, mau datang walimah, kita poles wajah kita semenarik mungkin. Beli ini, beli itu. Tapi ketika di rumah, wow, ya. Istriku, aku pulang, iya, aku tahu, ya kan? Buka pintu, istrinya sudah mau jalan, suamiku, istriku, ya kan? Mau meluk aja, wah, di sini koyok, ya kan? Di sini roll rambut itu, ya kan? Pakaian sejuta umat, daster, lubangnya nggak cuma leher, lengan 2, bawah, semua lubang. Nggak menarik sama sekali dilihat. Makanya kita harus kembalikan ini kepada pemahaman yang benar, ya. Bahwa memang setiap Anda berpotensi untuk itu, makanya tahan diri untuk tidak menjadi pribadi yang menggoda orang, ya. Karena tidak usah menggoda saja, Anda sudah menjadi fitnah buat para laki-laki. Makanya minimal mungkin, kalau bisa meminimalkan segala sesuatunya minimal. Misalnya main medsos, foto kalau misalnya tidak begitu penting ya nggak usah diupload. Video kalau memang nggak begitu penting nggak usah diupload. Kalau mau upload video jarak jauh saja, jangan sendirian. Kemudian orang bisa dengan leluasa untuk melihat video kita. Jadi seorang muslimah yang
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Bagaimana agar kita menjadi hambanya Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna. Maka kuncinya kalau pengen jadi pribadi yang tidak menggoda dan tidak tergoda, jadilah muslimah yang hauna, gampang dinasehati, gampang dapat masukan, gampang dapat nasihat. Undur maqala wala tandur manqala. Kadang-kadang kita ketempelan sedikit aja, kita harus berubah loh. Ya. Ibu-ibu nggak punya duit, pakai motor Supra, semuanya di sapa, mari bu, mari mbak, mari bude, mari bule, ya. Suaminya dapat uang dikit beli PCX. Ya. Kalau pakai Supra begini, kalau pakai PCX begini, ya. Wape samplui yang kocomoto blas serang luroi. Ya. Makanya hauna menjadi pribadi muslimah yang siap untuk diperbaiki. Kadang-kadang kan yang memperbaiki kita kan bukan siapa-siapa, tapi mungkin anak kecil lebih muda daripada kita. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika lihat ada seorang anak kecil, kemudian dia bilang, hati-hati loh, kamu nanti terpleset. Anak kecil ini bilang apa? Maaf, bapak siapa ya? Saya Ahmad. Oh, bapak Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang terkenal itu. Ya, orang-orang menyebut saya seperti itu. Maaf ya pak, kalau cuma saya yang terpleset, mungkin hanya memar-memar tubuh saya. Tapi kalau bapak sebagai ulama terpleset, maka umat akan mengikuti pendapat Anda. Maka menjadi pribadi yang muslimah yang bagus ini siap untuk diperbaiki. Suami mungkin yang bilang, Mi, kalau keluar itu Mi, pakai kaos kaki. Alah, aku udah tua loh, umurku udah 50, ngapain orang lihat-lihat kakiku. Kadang cuma kayak gitu kita nyangkal, ya. Laki-laki itu bu, tidak melihat Anda 50, tidak melihat Anda 40, tidak melihat Anda 60, melihat Anda sebagai perempuan. Nah, kalau kita belajar tentang penyimpangan psikis, ya, orientasi seksual orang-orang, itu ada namanya, salah satu orientasi seksual itu, saya lupa istilahnya, tapi ada orang-orang laki-laki itu yang lebih suka kepada wanita yang seumuran ibunya. Namanya Oedipus kompleks kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau sama yang gadis-gadis kayak gini nggak tertarik, tapi kalau yang sama wanita seumuran ibunya dia malah tertarik. Ini kan aneh-aneh. Ya. Makanya Islam itu sifatnya preventif, sebelum kejadian dicegah. Ya. Caranya apa? Menjadi pribadi yang siap untuk diperbaiki kapanpun. Maka ketika teman-teman hadir di kajian kayak gini, temanya seperti ini, siap dengan catatan, siap dengan mendengarkan. Karena Rasulullah itu membagi manusia itu menjadi 3, kaitannya dengan hidayah. Ada manusia itu seperti tanah-tanah yang subur, yang kalau kena air hujan itu mampu diserapnya, kemudian menjadikan tanah itu subur dan memunculkan tanaman-tanaman baru. Ada mungkin teman-teman ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini yang dengerin kajian langsung bismillah, saya amalkan apa yang disampaikan Ustadz. Gak cukup di situ, saya akan hafalkan. Gak cukup di situ, kalau ada kesempatan saya akan sampaikan. Ibu-ibu di acara PKK sampaikan, ibu-ibu di acara keluarga besar sampaikan. Muncul tunas-tunas baru, bener tuh omongannya ibu itu, bener tuh omongannya mbaknya itu. Dia jadi tanah-tanah yang subur. Tapi ada wanita-wanita itu yang seperti apa? Tanah yang cuma nampung air saja. Jadi ketika ada air hujan, terus ditampung. Airnya jadi bendungan, akhirnya hewan ternak datang meminumnya. Petani datang mengalirkan irigasi kepadanya. Dia nggak bisa menyampaikan, tapi dia bisa menjadi contoh dari akhlaknya. Tuh, lihat ibu itu tuh, kalau dagang jujur dia nggak bakalan nipu. Makanya kemudian ibu itu menjadi contoh, jadi seorang muslimah yang baik. Kalau disuruh ngomong nggak bisa, tapi kalau disuruh ngamalkan bisa. Maka orang mengambil manfaat dari ibu tersebut. Tapi ada muslimah yang kayak tanah yang tandus. Maksudnya gimana? Hujan sederes apapun, airnya nggak bisa diserap, airnya nggak bisa ditampung. Airnya jalan aja begitu saja tanpa bisa didapatkan manfaatnya. Mungkin dia hidup dekat masjid, mungkin dia hidup dekat kajian, ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada tokoh-tokoh penting. Tapi ternyata apa? Itu namanya materi kajian, itu namanya kebaikan, cuma di telinganya saja, tidak membuat dia tertarik untuk mendatanginya.
Makanya teman-teman perlu dipahami bahwa seorang wanita itu kalau baik, insya Allah dia akan memperbagus segalanya. Tapi kalau wanita itu buruk, dia akan memperburuk segalanya. Yusuf Qaradawi pernah mengatakan, makhluk manusia paling taat wanita, tapi makhluk manusia paling durhaka juga wanita. Karena wanita mampu melakukan itu semua. Oleh karena itu harus dipahami, karena setan sudah berjanji seperti itu, maka harus diketahui apa saja yang kemudian menjadi langkah-langkah setan untuk menggelincirkan wanita. Pertama, setan akan membuat apa? Menghias sesuatu yang buruk menjadi baik. Seolah-olah yang buruk itu sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang indah. Namanya perhiasan, Bu ya. Perhiasan itu ketika dipakai nambah cantik pemakainya. Setan nempelin tuh perilaku-perilaku buruk, ditempelin, dihias sama dia seolah-olah baik. Misalnya seorang perempuan berani naikkan suara di hadapan suaminya, menurut dia baik. Nggak apa-apa deh, cuma gitu doang ya. Mengolok-olok suaminya dengan kalimat-kalimat kasar. Setan berhasil menghiasnya. Maka banyak ibu-ibu yang kemudian merasa perlakuan kayak gitu tuh biasa saja, nggak apa-apa kok, cuma maki-maki suami aja, ngapain sih, apa salahnya ya. Tapi ternyata itu bahaya. Ada seorang syekh ketika mendapati istrinya seperti itu, akhlaknya buruk, sering meninggalkan kewajiban, kemudian suka mengolok-olok suami, murid-muridnya bilang, wahai syekh, kenapa anda tidak ceraikan saja istri anda yang seperti itu? Jawaban dari syekhnya apa? Saya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala banyak rezeki. Saya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Maka saya berpikir, posisi istri saya seperti itu jangan-jangan bukan karena siapa-siapa, tapi jangan-jangan karena kekurangan agama pada diri saya. Dan kenapa tidak saya ceraikan dia? Karena saya khawatir kalau saya ceraikan istri saya akan datang ujian yang lebih besar daripada hadirnya dia dalam kehidupan saya. Maka syekh itu bisa sesabar itu. Maka ada seorang syekh lagi punya anak bagus-bagus, soli-soli, ditanya, wahai syekh, kenapa kok anda bisa punya anak bagus-bagus kayak gini, rahasianya apa? Lalu dia bilang, saya nggak punya teori khusus untuk mendidik anak saya. Tapi saya berpikir, saya punya anak solih-solihah seperti ini adalah hadiah dari Allah karena kesabaran saya menghadapi cerewetnya istri saya. Jadi dari seorang ibu yang cerewet lahir seorang anak yang solih dan solihah. Makanya mbak-mbak yang masih muda ini, kalau umi-umi kamu tuh cerewet-cerewet, ya terima sajalah ya. Pulang liburan, hari pertama begitu bahagia, wah kakak pulang, dipeluk, wah umi kangen loh sama kamu, hari pertama ya. Hari kedua, kak kok di kamar terus sih, main-main sini loh, HP-an mulu. Hari ketiga, ya Allah kamu tuh sudah gede ya, di kamar terus, kuliah subuh, kuliah duhur, kuliah asar ya, kuliah maghrib, kuliah isya ya. Kamu di kamar dikejar, kamu pindah kamar tamu kejar, kamu ke dapur kejar ya. Sampai akhirnya kamu pakai headset, ibu silahkan teruskan ya. Maka oleh karena itu apa teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan memperindah, menghiasi amalan buruk menjadi satu amalan baik ya. Mungkin wanita-wanita di luar sana tabarruj dengan pakaian-pakaian mereka. Aku tidak pernah melihat dua orang penghuni neraka sebelum ini. Siapa ya Rasulullah? Salah satunya adalah wanita-wanita yang mereka berpakaian, tapi seolah-olah mereka berpakaian, tapi ternyata mereka telanjang. Maka para kaum muslimah harus dikasih tahu, pakai baju itu harus nutup aurat secara baik. Jangan model sekarang, mau pakai hijab saja, ya. Hijab yang model apa tuh? Ya, tarik kainnya, ya. Lilitkan ke kepala Anda sampai ke leher ya. Jika sudah terlilit sempurna, tarik kedua-duanya ya. Maka sering kita lihat, mbak itu berjilbab kok kayak gitu ya, jilbab tapi dimasukkan ke leher, terus di sini pakai baju ketat, di lengannya ditambah pakai baju, terus pakai legging yang ketat, dihindari ya.
Maka sudah bagus-bagus pakai jilbab panjang, jangan sampai kemudian memunculkan perhatian. Ikut senam, ya, ditonton banyak orang. Silahkan senam ibu-ibu, tapi di ruangan tertutup. Ya. Kadang ada bapak-bapak itu nggak punya malu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyita." Kalau nggak punya malu, silakan berbuat sesuka hatimu. Bapak-bapak itu ketika ibu-ibu sedang senam neng ngarep bali desa, wah lungguh nonton, ya kan? Nggak punya malu. Makanya kita yang rem. Maka kadang pakaian kayak gini nih justru yang rem teman-teman. Ya. Kalau sudah pakai hijab syar'i ya direm. Ya. Mau ngapain direm, mau ngapain direm. Astagfirullah, saya kan pakai baju syar'i, masa saya kayak gini? Ya. Maka sekarang lagi tren ibu-ibu joget-joget di TikTok dalam rangka udah dapat cuan. Ya. Kita nasihati diri sendiri. Saya sudah pakai baju kayak gini kok, masa saya joget-joget sih? Ya. Maka pertama setan akan menghias yang sebenarnya itu salah, dihias seolah-olah benar. Kemudian yang kedua, talbis. Talbis itu apa? Ditipu kita. Banyak di antara kaum muslimah berpikir semakin Anda pinter, semakin karir Anda naik, semakin Anda kaya raya, semakin suami Anda bangga. Oh enggak. Justru kadang kita temukan semakin Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, semakin suami ditinggalkan hak-haknya. Maka kadang-kadang bagi suami itu sederhana saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan kalau seorang muslimah puasa Ramadan, sholat 5 waktu, taat sama suaminya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Cuma itu saja. Makanya kalau ibu-ibu yang di luar negeri, di Timur Tengah, mungkin satu istri tapi dia punya banyak pembantu. Sudah istriku, kamu gak usah, kamu diam aja di rumah. Nanti kalau aku membutuhkan kamu, kamu tak panggil. Di luar sana banyak perempuan yang menikmati itu. Bahkan mereka betul-betul dijaga. Ada seorang syekh ditanya oleh wartawati Amerika, "Syekh, kenapa Anda melarang wanita-wanita Anda nyupir mobil sendiri? Bukankah itu melanggar hak asasi manusia?" Syekhnya menjawab, "Sebentar Mbak, saya tanya dulu, di Amerika orang paling hebat di Amerika siapa namanya? Barack Obama. Waktu itu presidennya masih Barack Obama. Saya tanya ya, apa Anda membiarkan Barack Obama nyetir mobil sendiri?" "Oh tidak." "Kenapa kok tidak?" "Loh, dia orang pertama di negara saya, orang terhebat, maka saya sediakan supir. Biar apa? Biar nggak capek, biar nggak sakit, biar nggak kecelakaan." Itulah yang kami lakukan kepada wanita-wanita kami. Kami tidak biarkan mereka nyetir mobil sendiri, bukan berarti kami halangi hak mereka, tapi kami jaga mereka biar mereka nggak capek, biar mereka nggak kenapa-napa. Jangankan nyetir mobil sendiri, bukain pintu, kami yang bukain. Wah, ya, buka pintu ceklek masuk, ya, belum masuk udah ditutup. Aduh, lorong mas. Ya. Maka ada cerita lucu ya, ada seorang guru datang ke sekolah, diantar suaminya pakai mobil, mobilnya Panther tahun 2000. Masuk ke halaman sekolah, suaminya turun, kemudian bukain pintu istrinya keluar, pintu ditutup, suaminya pergi. Ibunya ini ditanya sama Pak Kepala Sekolah, "Wah, Masya Allah Bu ya, sudah berapa tahun Bu nikah sama Bapak?" "Saya Pak." "Iya, sudah 25 tahun. Masya Allah, pantesan kok romantis sekali. Sudah berapa tahun Bapak bukain pintu mobil Ibu?" "Ya, kalau bukain pintu mobil baru setahun Pak." "Loh, sudah menikah 25 tahun kok bukain pintu mobil cuma baru setahun?" "Iya Pak, karena baru setahun ini pintu mobil kami nggak bisa dibuka dari dalam." Ya kan? Jadi harus dibuka dari luar. Ya. Masya Allah ya. Makanya kami para laki-laki itu di dalam agama ini disuruh untuk menjaga wanita-wanita kami. Ya. Itulah kenapa kemudian Islam itu begitu protektif kepada para kaum perempuan. Karena agar tidak terjadi itu. Maka Sayyid bin Musayyib, seorang tabi'in, sampai berdoa, mata dia itu yang satu buta, yang satu rabun. Bayangkan Bu ya, yang satu buta, satu rabun. Tapi apa doanya kepada Allah? "Ya Allah, jadikan mata saya yang rabun ini
Kalau lihat perempuan seperti saya melihat tembok. Maksudnya agar tidak tergoda. Sekarang apa ada mbak? Laki-laki lihat tembok tergoda. Tembok, ya kan? Ini kan nggak ada. Ya. Karena perempuan ini memang salah satu alat untuk melakukan proses penghancuran akhlak. Ya. Maka Taufik Ismail di dalam tulisannya 9 Geliat Syahwat Merdeka itu menulis, Indonesia ini dikepung gerakan geliat syahwat merdeka. Salah satunya siapa? Model. Suruh pakai baju apa saja mau, lenggak-lenggok di atas catwalk, jalan, wah memukau penonton. Disaksikan banyak orang dari setiap sudutnya. Para penyanyi dengan lagunya, suaranya, dia bikin ciptaan lagu-lagu yang membangkitkan syahwat. Sedih kita. Ya. Jumatan, ono bapak nggawa cah cili, ya, nyuwanyi banter ning masjid. Ya. Aku sedang ingin, ya kan? Loh apa kayak, ya kan? Maka kita harus sadar tentang ini, bahwa penyelamatan umat ini salah satunya adalah melewati para wanitanya. Ya. Harus diedukasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, para penulis novel, dia bikin cerita-cerita novel untuk apa? Membuat rusak pemikiran anak muda kita. Maka tadi ditanya di acara di Al-Ikhlas, bagaimana caranya mendidik Gen Z agar mereka punya semangat? Salah satunya melalui media, melalui tayangan tentang pride, tentang muru'ah, tentang harga diri, tentang itu bisa lewat novel, bisa lewat film, bisa lewat tayangan-tayangan, ditontonkan bareng-bareng, dipelajari bareng-bareng. Karena efeknya kepada anak-anak ini bu, luar biasa. Ada anak nggak suka naik gunung, setelah nonton film 5 cm langsung beli tas pengen naik gunung. Itu gara-gara film. Makanya kalau selama ini, kemarin ada film Siksa Neraka ya, ada seorang waria kalau nggak salah. Pas berangkat nonton film tuh bahagia, mau lihat film, pulang dari film itu wajahnya langsung sedih. Sekarang dia sudah nggak mau lagi jadi waria, dia tobat. Saya nggak mau. Setelah nonton film Siksa Neraka, saya tobat dari kewariaan saya. Itu efek film sedahsyat itu. Makanya siapapun teman-teman yang muda-muda ini ya, Anda mungkin di pondok yang sama, belajar Quran yang sama, tapi kalau Anda punya antusiasme untuk belajar seni, dan seni itu nggak melanggar, silakan. Bikin puisi yang baik sehingga kemudian anak muda itu yakin dengan dirinya sendiri. Bikin film, short movie yang bagus-bagus. Ini barusan kejadian di mana tuh? Di Penajam, Pasar Utara, dekat sama IKN. Gara-gara apa? Gara-gara pacaran. Anak SMP, mohon maaf ya mbak, pacaran sama anak SMA. Bapaknya itu nggak akur, 2 orang anak ini. Tapi mereka nekat pacaran dengan sleeping call kalau malam itu, kemudian chatting dan lain-lain. Nah, suatu ketika bapaknya si gadis ini ketahuan kalau si gadis ini pacaran sama laki-laki yang dia tidak ridhoi, marah. Terus ceweknya bilang, maaf ya, hubungan kita sampai di sini, saya sudah punya yang lain. Dia nggak terima. Aku tidak yakin dengan kalimatmu. Kamu pasti dilarang sama bapakmu. Dan bener, bapaknya melarang. Akhirnya dia minum minuman keras. Jam 2 malam dia pulang. Pulang mampir ke rumah pacarnya. Listrik itu dimatiin meterannya. Ceklek. Bapaknya jam 2 malam bangun, lihat kok listrik mati. Pas dia mau nyalain, dari belakang dihantam. Bapaknya meninggal. Gak cukup itu, dia masuk ke rumah. Ibunya, kakaknya, dirinya, adiknya, semua, mohon maaf, dibunuh gara-gara pacaran tadi. Ya. Akhirnya dia bilang sama polisi, wah tadi di sini ada yang menyerang sekitar 3 orang, tapi ternyata sidik jari dia di mana-mana, dia ditangkap. Maka pacaran ini pintu yang kelihatannya itu menyenangkan ya. Wah, terutama buat cewek-cewek yang gak punya sosok ayah, tiap hari ditelepon, tiap hari di WA, sedang ngapain, sedang makan apa, tahu apa, bacem, manis enggak, manis kayak kamu. Ya.
Terus kamu langsung nyari ibu kamu, ibu, apa nak? Aku manis, ya. Padahal kayak tahu bacem, ya. Maka kita doakan ibu-ibu ya, yang hadir di sini, santriwati-santriwati atau mungkin ibu-ibu yang masih pacaran, kita doakan semoga pacarnya putus, amin. Sudah ya, nanti pinjem HP Ustadz, WA sama pacarnya. Atas nama Allah kita putus lo gue. Mari kita tutup pacaran kita dengan kafaratul majlis bersama-sama. Ya, selesai. Ya. Kalau memang kamu menghendaki seorang laki-laki yang protecting kamu, ya sudah bilang aja sama Umi, Mi, aku lulus SMA nikah boleh? Boleh. Udah ada calonnya? Belum. Karena kamu udah kebayang tuh kalau di sini ada ustaz dijemput, ada ustazah dijemput ustaz, diboncengin, kamu lihat sambil gigi jari, aku kapan? Ya sudah. Untuk menahan diri dari perbuatan dosa, protect yourself dengan apa? Cinta yang halal. Harus siap dengan resiko dicemooh, dengan resiko diomongin orang. Nggak apa-apa, orang kita nggak melakukan kemaksiatan kok. Makanya pendidikan pranikah itu penting. Wanita harus bisa menjaga dirinya dengan baik. Salah satunya dengan melegalkan hubungan yang dimiliki. Wanita itu kan depend, sukanya itu bergantung. Tapi wanita banyak yang ketika ditinggal sama suaminya bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi suami ditinggal wanitanya nggak bisa. Maka Bob Sadino almarhum pernah mengatakan, me without wife just like a shit on the table. Saya tanpa istri itu cuma kayak kotoran di atas meja. Perempuan ditinggal mati suaminya, dia bisa bertahan, masih bisa kerja, masih bisa nyetrika, rumah masih bersih, rapi, anak-anak juga dimandiin, disuapin, semuanya oke, beres. Laki-laki ditinggal istrinya, masuk rumah suasana jaket kotor, ya, bekas kopi, bekas mie instan, ya, telek cecak, telek pitik, ya. Maka ulama dahulu kalau pagi hari istrinya meninggal, mereka nggak butuh waktu lama untuk menikah kembali. Malamnya bisa jadi mereka menikah. Ibu-ibu mungkin protes, wah berarti selama ini tidak mencintai istrinya. Bukan gitu. Karena para ulama tidak mau menghadap Allah dalam kondisi membujang. Ya. Makanya salah satu cara agar kita tidak terbenam dalam ini, perlu dipahami wanita itu sebenarnya kecenderungannya setia. Bukan kayak pria. Karena wanita godaannya bukan laki-laki, tapi wanita godaannya adalah harta. Bukan wajah tampan. Tampan radidit gopo. Joroke cekur kalen, ya kan? Tapi kalau aki-aki, tapi maharnya senigai fulana binti fulan dengan mahar 1000 hektar tanah. Meskipun aki-aki nggak masalah, yang penting setiap bulan transferan 100 juta. Buat apa nikah sama beruntung tapi ternyata nggak punya uang? Kalau kepingin dikit, ya sabar ya, sabar ya, sabar ya. Tahu nggak ibu-ibu, kalimat paling membahagiakan bagi seorang istri adalah ketika di kupingnya ini lelakinya bilang, milio sak senengmu, engkau sing bayar aku. Ya, langsung troli itu penuh tuh, ya kan? Bleng 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 bleng. Ya, itu laki-laki hebat tuh, ya. Maka jadi laki-laki yang pemurah sama istri, semakin royal sama istri, semakin dibuka jalur rezeki. Cocok nggak bu? Cocok. Misalnya kayak bulan ini ya, Syakban, Rajab, bentar lagi Ramadan. Istriku sebentar lagi Ramadan, sudah aku transfer 10 juta. Habisin ya? Ya. Kalau kurang bilang, ya kan? Woi, itu angin surga tuh. Ya. Nggak kayak sekarang kalau scroll baru scroll, ayo belanja apa meneh. Kayaknya istri nggak pernah ke mall tapi tukang paket datang tiap hari. Ya. Bapaknya lu pusing.
Makanya kalau piknik keluarga dilihat aja, anak-anak tuh renang, wah seneng biur. Ibunya tuh wah semua dipesen, mie goreng 1 mbak, pop mie 2, es jeruk 5. Ya. Bahagia tuh ibu-ibu, kenapa? Wah piknik kok. Bapaknya itu biasanya di sudut pegang kepalanya. Astagfirullah. Sentek piro. Makanya para ayah itu harus tahu perempuan itu juga butuh refreshing. Maka istri itu seneng banget kalau dibilangin, Mi, ya, yuk makan di luar. Asik, langsung mandi, ganti baju, pakai wajah, kosmetik segala macem, Pak ambil tas. Loh, mau kemana Mi? Katanya makan di luar. Makan di luar itu magic jerit tok maning jogo. Ya, jerengan kloso. Ya. Langsung magic jerit dibuanting. Ya. Maka cukupi, Pak, insya Allah wanita itu setia. Ya. Karena kalau seorang wanita sudah selingkuh, mohon maaf, dia nggak cuma pakai hati, tapi dia akan berikan semua yang bisa dia berikan. Ini bahayanya wanita. Ya, kalau laki-laki selingkuh paling cuma sekedar nafsu sesaat. Ya. Makanya ada lagunya Sheila on Seven, Sepia, jangan lagi panggil namaku. Ya. Udah ketahuan gimana, ya kan? Kalau udah ketahuan dia nggak akan kenal. Siapa lo? Nggak kenal. Wah, dan ketahuan aja nggak kenal. Dulu kalimatnya kayak gitu. You are my love, you are my sunshine. I see your monster, I see the pain, ya kan? Ya itu lagu mbak, ya. Makanya ya ibu-ibu, ya tolong yang bisa mengendalikan kita menjadi penggoda atau digoda itu cuma iman. Maka jagalah iman kita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat enggak, ada 3 kelompok yang dibantu Allah ketika masuk dalam gua, kemudian guanya tertutup sama batu besar. Ada seorang anak berdoa, ya Allah, dulu saya punya ibu bapak dalam pengasuhan kami, ya Allah. Tiba-tiba mereka minta susu kambing, ya Allah, saya cari kemana-mana, saya pulang-pulang sudah malam, ibu saya, bapak saya sudah tidur, anak sama istri saya kelaparan. Bu, Pak, susu kambingnya buat saya saja. Enggak, ini buat Mbah Kakung kamu sama Mbah Putri. Saya tunggu sampai beliau ini bangun, setelah bangun saya berikan susu itu. Kalau itu adalah taatku kepada keduanya, ya Allah, maka bukakan pintu batu ini, ya Allah. Batunya bergeser. Seorang pengusaha, dulu saya punya karyawan, kemudian karyawan itu mundur, saya belum sempat kasih pesangon, lalu kemudian pesangon dia saya berikan kambing 2 ekor. Kambingnya ini punya anak banyak sekali, sampai memenuhi lembah sana, sampai lembah sana. Lalu karyawan saya datang, Pak, saya minta pesangon saya. Mas, pesangon kamu sudah jadi kambing sebanyak itu, silahkan kamu bawa pulang. Kalau itu keadilan saya, ya Allah, buka pintu gua ini, ya Allah. Batunya bergeser. Yang terakhir, ya Allah, saya dulu punya sepupu, ya Allah, cantik luar biasa. Dia datang kepada saya pinjam duit, dia minta uang. Buat apa? Buat pengobatan ibu saya. Oke, saya kasih kamu duit, tapi kamu harus berzina sama saya. Wanita itu sudah bersiap di tempat tidurnya, saya sudah akan mendatanginya, tapi wanita itu mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau aku ingat engkau, ya Allah, aku berikan duitnya dan aku tinggalkan dia. Aku tidak jadi berzina dengan dia. Kalau itu adalah wujud ketakwaanku, ya Allah, buka pintu itu. Terbuka. Ya. Makanya dari kisah-kisah ini, teman-teman, berdoalah untuk selalu diingatkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Jangan sampai gelap mata dengan alasan bucin-bucin. Ya. Ibu-ibu yang sudah menikah, hati-hati. Reuni, hati-hati. Ya. Reuni itu berkumpul kembali. Re itu kembali, uni itu bersatu kembali. Udah punya cucu, reuni, ketemu sama temennya dulu SMA, weh, kabare, sehat. Anakmu piro? 3, putumu 4. Ya. Masya Allah, meskipun kue putune 4, wajahmu cik koyo cah SMA lu. Masa, wah, langsung kerudungnya sesak, ya. Jahitannya brodol, ya. Juk nomor HP-ne oleh. Akhirnya suami kerja, istri asik-asikan WA sama temen SMA-nya. Lagi ngopo? Lagi isa-isa. Wah, kowe jek isa-isa. Padahal kan juragan gede, masa isa-isa. Ya nyat ngono kuwi kok. Uripku meskipun wong nonton aku itu seperti burung, tapi aku tuh berada di sangkar emas. Wah. Cowok ketika diginikan, wah, this is my chance to be a hero. Ya.
saatnya menjadi pahlawan. Wah, tiap hari diguyur perhatian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah makan, sudah minum, sudah BAB, sudah, ya kan? Wabeh TKI sensus penduduk, ya. Wanita yang mana nggak suka dengan gini? Wah, dia berbunga-bunga seperti menemukan hidup kembali. Ya. Suaminya kalau dicurhati nggak pernah denger. WA nganti atuh mas aku tadi bojomu seprono seprene bojone jawabnya apa? Ye, ya kan? Tapi kalau sama cowok lain itu wah, oh iya, masya Allah, cowoknya itu penuh perhatian cuma dengan modal apa? Oh iya, masya Allah, astagfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, ya. Ngono TKI terus solusinya apa mas? Mertu maher zen, insyaallah, ya. Insyaallah. Lah ning aku ora berhasil nih mas, insyaallah. Lah aku nek dhewe nesu piye? Insyaallah, insyaallah terus, ya. Maka hati-hati Bu ya. Ini jebakan apa? Fata Morgana. Saya punya pembaca di Malaysia. Buku saya itu kan, mohon maaf ya, buku saya sudah 75 judul. Salah satu yang terkenal tuh serial Ya Allah. Pertama saya nulis Ya Allah aku jatuh cinta. Ya Allah aku tak ingin sendiri. Ya Allah diakah jodohku. Ya Allah izinkan dia untukku. Ya Allah aku ingin menikah. Ya Allah jauhkan aku dari zina. Ya. Yang belum saya tulis itu Ya Allah, ya kan? Nah ada pembaca dari Malaysia. Ustadz saya sudah baca bukunya Tuhan. Dia pakai bahasa Malay. Saya mau sedikit cerita boleh tak? Boleh, ya kan? Saya ada tuh friends dari elementary school. Dulu kita nak cakap-cakap, nanti saya nak berasa bahagia kalau dia tu sapa saya. Akhirnya saya tinggal suami saya. Dia tinggal suaminya untuk ngejar laki-laki ini. Dia minta cerai, dia nikah sama ini laki-laki, dipikirnya ada air di situ, tapi ternyata cuma fata morgana. Kehidupannya tidak lebih bahagia daripada suaminya. Itu di Malaysia, di Bandung. Anda bayangkan, seorang ibu rela meninggalkan suaminya gara-gara apa? Teman chattingnya. Ya. Jadi dia chatting, senang. Akhirnya, Bu, mohon maaf, boleh minta pinjem duit nggak? 10 juta buat usaha. Ini saya bilang, perempuan kalau udah kena hatinya, ya, pasti dia akan berikan segala-galanya. Ya. Nah, akhirnya duit sudah masuk, mobil dijual segala macam, dia kejar laki-laki ini sampai ke Bandung. Di Bandung alamatnya bener, diketok pintu, keluar orang, beda orang. Ditanya, Pak ini bener rumah Bapak si Fulan? Iya bener Bu, saya. Loh, bukan Bapak yang saya maksud, ini teman chatting saya Pak, katanya rumahnya di sini, namanya ini. Ya, itu saya memang, tapi bukan saya yang chatting sama ibu. Ketipu dia, pokoknya habis. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak, jagalah diri kita, nanti kita akan dijaga Allah. Ihfadillah yahfadka, maka Allah akan menunjukkan jalan keistiqomahan buat kita semua. Demikian materi kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan pembahasannya karena sudah larut. Alhamdulillah, dengan begitu sangat lebar pemaparan beliau, mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita semua menjadi bekal untuk kehidupan kita, khususnya yang ibu-ibu yang sudah berkeluarga, bekal di rumah tangganya, agar supaya bisa lebih dicintai oleh suami-suaminya. Dan untuk adik-adik, untuk para pemudi, para remaja, menjadi bekal supaya menjadi wanita-wanita yang tidak mempunyai ciri suka menggoda dan mudah tergoda. Mudah-mudahan panjenengan semua menjadi wanita-wanita yang sholihat, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ratu-ratunya surga insya Allah. Demikian kajian pada sore hari ini, semoga kita dinilai pahala di sisi Allah, dan akhirnya kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.